Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semua. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada yang gak hadir? Hadir Oh, semua. alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, minggu kemarin kalian masih ingat kita belajar apa? Dakwah Ya, Nabi. minggu kemarin kita belajar tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimana dakwah ini juga merupakan ceritanya itu sangat panjang, sehingga banyak hal-hal yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu menghadapi dakwahnya di perjalanan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kalian amati dulu gambar-gambar ini. Gambar-gambar tadi apa sih menurut kalian? Hormat pada orang tua. Ya, gambar-gambar ini merupakan akhlak yang baik. Jadi, gambar-gambar ini tadi itu merupakan salah satu dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi, dari gambar-gambar tersebut kita dapat melihat bahwa kepribadian yang gambar tadi itu kan baik. Jadi seperti itu juga dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian Nabi Muhammad SAW ini merupakan kepribadian yang sangat sempurna akhlaknya. Nah, bahkan akhlak Nabi Muhammad SAW ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang sebagaimana yaitu terdapat pada surah Al-Anbiya yang ke-21 itu ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimana artinya yaitu tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu tadi merupakan surah dari Al-Anbiya. Nah, kemudian selain surah Al-Anbiya tadi, ada lagi yaitu surah Al-Ahzab ayat ke-21. Nah, yang dimana artinya itu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangannya di hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memuji Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai orang yang pantas dijadikan suri teladan bagi seluruh umat manusia dan juga seluruh alam semesta ini. Nah, dengan kepribadian tersebut, Nabi Muhammad SAW ini memiliki nama gelar yang mulia, yaitu yang dimana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham dan bin Abdul Manaf, kemudian bin Hashi bin Kitab Murrah bin Ka'ab bin Su'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah, kemudian bin Kuzaimah bin Muzikah bin Ilyas bin Mudad bin Nazar, kemudian bin Mu'idu bin Adnan. Nah, itu adalah salah satu semua nama-nama gelar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kan itu nama-nama
gelar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini merupakan seseorang yang sangat mempesona. Kemudian sopan dalam bertutur kata, jujur, dan beliau juga berbicara itu tidak pernah berkata bohong. Nah, beliau ini memiliki perilaku dan akhlak yang sangat mulia terhadap sesama manusia, khususnya terhadap umatnya sendiri ya. Kemudian beliau pun tidak membeda-bedakan dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, ataupun golongannya. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW pun yang dituduh sebagai orang gila oleh kaum Quraisy ini, beliau pun tidak marah, tetap teguh, tenang dan sabar. Nah, dengan perilaku Nabi Muhammad tersebut membuat beliau berhasil dalam menjalankan dakwahnya. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat-sifat mulia, yang dimana sifat-sifat mulia ini ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Nah, sidik ini artinya yaitu jujur dan benar. Nah, di saat beliau berdakwah, beliau tidak pernah berkata bohong. Nah, itu yang dinamakan dengan sidik. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Nah, amanah ini dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh ini menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, yang dimana artinya itu bijaksana dan cerdas. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul SAW mengemban tugas, yang dimana yang pertama yaitu syahidan. Syahidan ini memiliki arti yaitu saksi bagi seluruh umat muslimnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak. Kemudian yang kedua yaitu mubasyiron. Mubasyiron ini merupakan peringatan yang baik untuk umatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu naziron. Naziron ini yang sama halnya dengan mubasyiron, tapi naziran ini kebalikan dari mubasyiron. Nah, jadi naziron ini merupakan peringatan yang buruk untuk umatnya. Kemudian yang keempat yaitu da'iya ila Allah, yang dimana artinya yaitu penyeru agar mau masuk agama Islam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, sirajon muniron, yang dimana sebagai cahaya yang menerangi umat beliau. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW ini merupakan pribadi yang sempurna. Akhlaknya yaitu yang terdapat dalam Al-Quran tadi, yang dimana dalam Al-Quran Al-Ahzab dan juga Al-Anbiya yang tadi itu contohnya. Nah, kemudian adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu ada 4 tadi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, itu tadi ya. Kemudian tugas-tugas Nabi Muhammad SAW itu ada 5 tadi, yaitu syahidan, mubasyiron, naziron, da'iya ila Allah, kemudian sirazan muniron. Nah, itu kesimpulan dari Ibu. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian, yang dimana Ibu menanyakan, kalian yang menjawab ya, yang menjawabnya. Nah, ada pun pertanyaan dari Ibu. Yang pertama yaitu sebutkan arti dari surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi Ya, rahmat benar semesta sekali. alam. Arti dari surah Al-Anbiya ini yaitu, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian soal yang kedua. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu sebutkan kepribadian yang baik. Berbakti pada orang tua, menolong orang. Ya, benar sekali. Kepribadian yang baik itu ya tadi taat kepada orang tua,
berbicara tidak berbohong, dapat dipercaya dalam menyampaikan amanahnya. Nah, kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sidik, amanah, tablik, patona. Ya, benar sekali. Sifat dari Nabi Muhammad SAW ini ada 4 yang tadi, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Kemudian soal yang terakhir, sebutkan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Syahidan, mubasyiron, najiron, da'iya ila Ya, Allah, benar sirajan muniran. sekali. Tugas dari Nabi Muhammad SAW itu yang pertama syahidan, yang kedua mubasyiron, yang ketiga naziron, yang keempat da'iya ila Allah, kemudian yang kelima yaitu sirajan muniran. Itu tadi merupakan jawaban dari nomor 4. Kalian hebat sekali ya, pintar sekali. Yeay, hore. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan ya. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Ya, baiklah kalau begitu. Nah, minggu depan kalian pelajari lagi ya pelajarannya. Kemudian jangan lupa kalian ingati lagi pelajaran yang ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.